Wa khamisu ashriha ghibatul murtadi la tarikis sholatil mafrudati. Jadi yang nomor 15 dari ghibah yang diperbolehkan adalah menghibah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, bukan orang yang meninggalkan sholat fardu. Jadi beda, orang yang meninggalkan sholat fardu tetap tidak boleh kita ghibah, tapi orang yang sudah murtad ini boleh dighibah, boleh untuk kita menghibahnya. Boleh di sini berarti ya tidak sampai dosa seperti itu. Wala Ibnul Arabi wa yanbaghi likulli muslimin ay ya'taqida anna jami'a ma yasturu min ahlil bait qad afallahu anhum fih. Bagi setiap orang muslim itu harus beriktikad, harus meyakini bahwa semua yang keluar, semua perilaku ahlil bait, berarti ahlil bait ini para habaib, para keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu qad afallahu anhum, Allah sudah mengampuni apa yang mereka perbuat, seperti itu. Jadi kan untuk zaman sekarang ini banyak sekali habaib yang keblinger. Ya maksudnya bukan keblinger sih, yang nyentrik, yang beda dari umumnya orang, yang suka buat keributan, yang suka aneh-aneh seperti itu. Tapi kita harus meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah dimaafkan oleh Allah. Walaisa lana dhammu ahadin fa kaifa bi ahlil bait. Dan kita tidak boleh untuk menzamnya, untuk mencelanya, untuk mengatakan itu Habib apaan, Habib kok perilakunya seperti itu kita tidak diperkenankan. Kalau menurut kitab ini, menurut Ibnul Arabi, faqad akhbarani athiqatu indi bi Makkah, karena ada sebuah cerita yang berasal dari orang yang dapat dipercaya ketika dia berada di Makkah. Di sini thiqah adalah orang yang dapat dipercaya. Qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa'u bi Makkah fin nas. Jadi seseorang ini, dia berkata bahwa saya ini sangat membenci apa yang dilakukan oleh para syurafa, orang-orang mulia, maksudnya adalah para habaib yang berada di Mekah. Mereka sewenang-wenang terhadap para masyarakat di sana. Mereka berbuat hal-hal yang sampai orang tersebut membencinya seperti itu. Fara'aitu fin naumi Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'ridatun anni fasalamtu 'alaiha wa sa'altuha an i'radiha faqalat innaka ta'uhu fis syurafa. Kemudian dalam suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah itu memalingkan wajahnya. Jadi orang tersebut ini orang yang tidak menyukai para habaib ini. Dia bermimpi bertemu dengan Fatimah putri Rasulullah, tapi si Fatimah ini, si Fatimah memalingkan wajahnya. Kemudian orang itu bertanya kepada Siti Fatimah, kenapa engkau seperti itu? Kenapa kau memalingkan diri dari saya seperti itu? Kenapa engkau memalingkan wajahmu kepadaku, seakan-akan engkau membenciku seperti itu? Faqala innaka taqaw fi syurafa. Kamu sudah berkata sewenang-wenang tentang para syurafa. Kamu berkata aneh-aneh pada anak turunku. Para habaib itu anak turunku, dan kamu telah menghibah mereka. Engkau berkata demikian tentang mereka. Faqultu laha ya sayyidati ama tarawna ma yaf'aluna finnas. Orang itu bertanya, ya sayyidati, wahai Sayyidah Fatimah, wahai tuanku, apa kau tak melihat apa yang mereka lakukan pada masyarakat? Dijawab oleh Fatimah, alaisahum abna'i, bukankah mereka anak-anakku? Seperti itu. Bukankah mereka anak-anakku? Jadi tetap saja ini namanya orang tua selalu mendukung anaknya. Bagaimanapun anaknya seperti apa, orang tua akan selalu mendukung anaknya. Jadi
Jadi Siti Fatimah merasa tersakiti jika ada orang yang berbicara buruk tentang anak turunnya. Qalat alaysa hum abna'i faqultu laha minal an tubtu faqbalat alayya fastaqaitu. Kemudian orang itu berkata lagi, mulai dari sekarang saya bertaubat. Saya tidak akan lagi berkata tentang para habaib. Kemudian baru setelahnya Siti Fatimah mau menghadap orang tersebut. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Dzakara hadhil qissata Ahmad Sahimi fi Lubabit Talibin. Cerita ini oleh Ibnu Arabi didapatkan dari Ahmad Suhaimi dalam kitab Lubabit Talibin. Bagaimanapun habaib, bagaimanapun keturunan para nabi yang berbuat aneh, yang berbuat nyentrik, yang berbuat hal-hal yang sewenang-wenang, itu kita tetap tidak diperbolehkan untuk membenci mereka seperti itu. Kenapa ketika kita membenci mereka, kita mengatakan hal-hal buruk pada mereka, Siti Fatimah ini akan tersakiti.